Benih Rahasia Sang Pewaris episode 149. Sementara itu, di rumah sakit Wiharja, Syera mendengar kabar baik lainnya malam itu. Gelombang otak Adam mulai menunjukkan respons. Responsnya tidak kuat, tetapi ini tetap merupakan kabar baik. Itu berarti Adam mungkin akan sadar kembali. Akibatnya, batu besar yang membebani dadanya mulai terlepas. Ia yakin ayahnya pasti akan terbangun, dan kisah tentang surat wasiatnya akan hancur. Semua orang yang mencoba mencuri kekayaan keluarga Nugraha tidak akan pernah bisa lolos begitu saja. Sudah lewat tengah malam, tapi Syera tidak bisa tidur karena kegembiraan, jadi dia keluar dari bangsal Adam lagi dan duduk. Setelah duduk di sana beberapa saat, dia melihat Kenzo datang sambil membawa jaket dan segelas air di tangannya. Baik segelas air maupun jaket itu ditujukan untuknya. Hatinya menghangat saat ia memegang segelas air dengan kedua tangan dan tersenyum dengan jaket yang penuh dengan aroma pria itu tersampir di bahunya. "Kenapa kamu masih terjaga?" Kenzo duduk di sampingnya, menemaninya. "Aku juga tidak bisa tidur sepertimu. Aku juga sangat bahagia. Tapi besok kamu punya banyak pekerjaan yang menanti, sedangkan aku bisa bermalas-malasan dan tidur saja," jawab Syera sambil merasa kasihan padanya. Kenzo mencondongkan tubuhnya sedikit lebih dekat padanya dengan tatapan mata yang tajam. "Aku tidak bisa tidur kecuali kamu tidur denganku di pelukanku." Syera mengerutkan bibir merahnya sebelum mengangguk pelan. "Baiklah. Kamu kembali ke kamarmu dulu. Aku akan datang sebentar lagi." Baru saat itulah Kenzo bangkit dan kembali ke kamarnya, tampak puas. Sambil memegang gelas berisi air hangat dengan kedua tangan, dia meneguknya beberapa kali sebelum menuju kamarnya dengan jaketnya tersampir di bahunya. Kamar tidur Kenzo adalah miliknya secara eksklusif. Dihiasi seperti kamar hotel bintang 7, kamar itu dilengkapi dengan semua yang diharapkan orang. Syera melihatnya berbaring di tempat tidur dan tidak melakukan apapun seolah-olah sengaja menunggunya. Menggantung jasnya di gantungan baju, dia duduk di tepi tempat tidur. Kemudian, dia berbaring miring dan menatapnya, berkata, "Ayo tidur." Kenzo memeluk Syera, mendekapnya di dadanya dan mengendus rambutnya. Seperti Syera, ia ingin Adam bangun agar upacara pertunangan mereka bisa diadakan lagi. "Syera, ayo kita lanjutkan pertunangan kita saat ayah kita bangun," bisiknya di telinga Syera. Syera menjawab dengan malu-malu, "Oke." Mendengar hal ini, pria di belakangnya memeluknya dengan penuh gairah sebelum dengan lembut membalikkan tubuhnya. Setelah mencium kening dan hidungnya, dia akhirnya mengecup bibirnya. Dia benar-benar membutuhkan kenyamanannya saat ini. Akhirnya, sambil menatap pria yang bangun dari tempat tidur karena malu, Syera menahan tawanya di balik selimut. Pria ini benar-benar minta ampun. Dia seharusnya tidak memintaku tidur di kamarnya. Saat itu masih pagi, dan seluruh Nugraha Constructions dalam keadaan gelisah setelah perusahaan tutup selama beberapa hari. Sebagai presiden perusahaan yang baru, Gilang berada dalam kesulitan yang mengerikan. Begitu mobilnya masuk, mobilnya dikepung sekelompok karyawan karena mereka belum menerima gaji untuk bulan tersebut. Setelah keluar dari mobilnya, Gilang tidak punya pilihan selain berjanji kepada mereka bahwa mereka akan menerima gaji. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan bisa masuk ke kantornya. "Apa yang harus kita lakukan sekarang, Presiden Gilang?" "Sekarang pesanan telah dibatalkan, barang-barang kita tidak dapat dikirim. Gudang kita sekarang kelebihan stok barang. Stres,
Gilang menundukkan kepalanya, tetapi dia juga sudah putus asa. Tak lama kemudian, dua pemegang saham lainnya juga datang. Mereka telah menghasilkan uang dengan Adam sebagai presiden perusahaan, tetapi sekarang mereka merugi dengan Gilang yang menjalankan perusahaan. Akibatnya, mereka pun panik. Dilanda kecemasan yang tak tertahankan, Gilang hampir saja menyerahkan saham yang dipegangnya. Namun, saat itu juga, ia berpikir untuk memohon pada seseorang. "Shira, selama Kenzo berhenti mengincarku, klien-klien besar itu pasti akan kembali," pikirnya. Segera, ia menghubungi nomor Shira dan memohon, "Shira, mohon minta Presiden Wiharja untuk mengembalikan klien kita kepada kita. Perusahaan kita benar-benar tidak dapat bertahan lebih lama lagi." Shira terdengar sangat apatis di ujung sana. "Bahkan jika perusahaan tidak dapat bertahan lagi, itu urusanmu sendiri. Jika kamu benar-benar tidak dapat mengelolanya, kamu dapat mentransfer sahammu kepadaku dan biarkan aku yang mengelolanya." Namun, bagaimana mungkin Gilang bersedia menyerahkan perusahaannya? "Shira, kita ini keluarga. Tentunya ayahmu tidak ingin perusahaannya bangkrut, bukan? Ayahku tidak lagi punya urusan dengan perusahaan. Sekarang kamu yang memegang saham di perusahaan, bahkan jika perusahaan bangkrut dan dilikuidasi, itu urusan kamu sendiri. Apa urusan ayahku dengan itu? Tetap saja, kamu memiliki 30% saham perusahaan. Tidakkah kamu akan rugi jika kamu kehilangan uang?" Gilang mencoba membujuknya. Shira menjawab dengan nada mengejek, "Aku tidak peduli. Aku baik-baik saja kehilangan uang." Gilang hampir memuntahkan darah karena marah. "Kamu, tidak kusangka dia menginjakku seperti itu." Dia lebih suka melihat Nugraha Constructions bangkrut karena dia didukung Kenzo dan tidak takut apapun. Tetapi Livi dan aku tidak punya jalan keluar. Gilang mulai berpikir untuk menjual perusahaan itu. Satu-satunya jalan keluar adalah menjualnya. Sekarang karena tidak ada tanda-tanda perbaikan, perusahaan itu akan hancur di tangannya. Ia mencoba menghubungi perusahaan bahan bangunan lain, ingin menjual saham atas namanya, tetapi orang itu langsung menolak tawarannya. Ia kemudian menelepon beberapa pengusaha yang menunjukkan minat pada Nugraha Constructions, tetapi mereka juga menolak tawarannya, seolah-olah perusahaan itu sedang dalam masalah yang sulit yang bahkan tidak berani mereka sentuh. Pada akhirnya, hati Gilang tenggelam dalam keputusasaan. Mungkinkah ini juga ulah Kenzo? Apakah dia mencoba memaksa Nugraha Constructions bangkrut sehingga perusahaan itu hancur di tanganku? Tiba-tiba, dia dipenuhi teror dan ketakutan. Sekarang Nugraha Constructions berada di tangannya, itu mendatangkan bahaya besar baginya, bukan uang. Saat itu, dia berada di bawah tekanan dari karyawan dan pemegang sahamnya. Sarafnya hampir putus asa karena segala macam tekanan menimpanya. Jika karyawan tidak bisa mendapatkan gaji mereka, dia akan menjadi target utama mereka. Karena itu, Nugraha Constructions terjerumus ke dalam krisis, dengan Gilang yang paling menderita sebagai orang yang menjadi sasaran badai. Sebelum ia dapat menikmati kenikmatan yang dibawa oleh kekuasaan dan kekayaan, ia tercekik oleh tekanan yang membebani dadanya. Itulah tipu daya Kenzo. Alih-alih membuat Nugraha Constructions bangkrut dalam sekejap, dia ingin Gilang menderita karena keserakahannya. Dengan Shira yang bertanggung jawab atas keuangan perusahaan, keputusan apapun yang diambil Gilang harus mendapatkan persetujuannya. Jika Shira memberikan sedikit tekanan lagi padanya, Gilang tidak akan bisa berbuat apa-apa.
Ini akan membuatnya semakin cemas, seperti kucing di atap seng yang panas. Hari ini, begitu Gilang keluar dari pintu masuk perusahaan, ia didatangi oleh 3 mobil MPV, yang kemudian tiba-tiba segerombolan wartawan keluar dan menghalangi jalannya. Maaf, Presiden Gilang, tetapi beberapa karyawan Nugraja Constructions mengeluh bahwa gaji mereka tertunda. Bisakah kami menanyakan apakah itu benar? Bagaimana kamu akan menangani pembayaran gaji? Sebagai Presiden Nugraha Constructions, Anda harus memberikan penjelasan kepada publik. Gilang menatap kamera yang terfokus pada wajahnya. Ia mengulurkan tangannya dan menjatuhkan salah satu kamera, sambil berkata, "Berhenti merekam. Aku tidak akan mengomentari urusan perusahaanku." Namun, beberapa karyawan Nugraha Constructions melakukan protes tentang hal ini. Presiden Gilang, apa yang akan Anda lakukan mengenai gaji mereka yang tertunda? Tepat saat itu, petugas keamanan datang dan membawa Gilang ke tempat Nugraha Constructions, menjaga wartawan di luar pintu masuk. Melangkah ke lobi perusahaan dengan perasaan tidak nyaman, Gilang berkata kepada petugas keamanan, "Jangan biarkan wartawan masuk." Kurang dari 10 menit kemudian, Gilang muncul di berita, dengan judul yang sangat menarik di atas fotonya. Judulnya berbunyi, "Gilang, Presiden Nugraha Constructions, diduga menggelapkan uang dalam jumlah besar dan menunda pembayaran gaji dengan sengaja." Melihat ini, Gilang menjadi sangat marah hingga ia hampir menghancurkan iPad di tangannya. Bagian komentar berita itu penuh dengan cercaan terhadapnya. Gilang adalah pria yang bangga dan sangat peduli dengan reputasinya. Namun, pada saat ini, ia dikutuk secara universal seperti musuh masyarakat. Tidak lama kemudian Livi meneleponnya untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Setelah mencapai batas kesabarannya, Gilang membentak, "Apalagi yang bisa terjadi? Sekarang aku terjebak di antara iblis dan lautan biru yang dalam untuk menjalankan perusahaan untukmu. Livi, apakah kamu masih punya uang di tanganmu? Aku masih punya miliaran gaji yang harus dibayarkan. Bisakah kamu meminjamkanku uang terlebih dahulu untuk membantuku mengatasi keadaan darurat ini?" Livi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana aku bisa punya uang sebanyak itu? Tapi aku masih punya beberapa kartu ibuku. Tapi aku tidak tahu apakah ada uang di dalamnya. Kalau begitu, pergilah dan periksa apakah masih ada uang di kartu. Berapapun uangnya, transfer dulu. Kalau situasinya terus berlanjut, Nugraha Constructions akan bangkrut dan kita tidak akan mendapatkan apapun. Bukan hanya itu, kita juga akan terlilit utang besar. Yang diinginkan Gilang hanyalah bertahan hidup dari kesulitan mereka saat ini dan mencari proyek lain. Livi tidak punya pilihan selain memeriksa saldo kartu debit Rahel terlebih dahulu. Baru kemudian ia menemukan bahwa Rahel masih memiliki lebih dari 8 miliar di rekening banknya, yang 2 miliar akan ia simpan dan sisanya ia transfer ke Gilang. Gilang kemudian segera datang ke Departemen Keuangan dan mengkreditkan uang ke rekening bank perusahaan untuk mengatasi masalah gaji yang belum dibayarkan. Tidak banyak uang yang tersisa di rekening bank Departemen Keuangan, jadi uang yang diberikan Livi kepada Gilang hanya cukup untuk membayar gaji bulan lalu. Namun, dia menghela napas lega. Selanjutnya, dia harus bekerja keras untuk menegosiasikan kesepakatan bisnis dan menjalankan proyek. Setelah menerima panggilan telepon dari Gregory, Shera menduga Gilang kehabisan uang. Uang yang disetorkan Gilang ke rekening bank perusahaan mungkin adalah satu-satunya uang yang tersisa bagi Rahel dan Livi.
Apa yang akhirnya terjadi? Nugraha Constructions. Shira memutuskan untuk mengesampingkan masalah itu terlebih dahulu dan membiarkan Gilang merasa tertekan karenanya. Bagaimanapun, dia sendiri yang menyebabkan masalah ini, pikirnya. Karena tidak punya uang lagi untuk bersenang-senang, Livi pulang dari luar dengan wajah lelah. Dia memanggil Bibi Ranti dan menyuruhnya memasak makan malam untuknya. Baiklah, kurasa aku akan memberhentikannya setelah dia menerima gajinya di akhir bulan ini. Bibi Ranti, ini sudah mendekati akhir bulan. Mulai bulan depan, kamu tidak perlu datang lagi, kata Livi kepada Bibi Ranti. Bibi Ranti mengangguk. Ya, Nona Livi. Kemudian, dia bertanya dengan ragu, Nona Livi, pria yang berada di luar kemarin ada di sini lagi. Apakah dia ada hubungan keluarga dengan Nugraha? Livi langsung mengubah raut wajahnya dengan tatapan mata yang ganas. Jangan biarkan dia masuk. Dia hanya seorang pengemis. Melihat bahwa ia akan diberhentikan dalam beberapa hari, Bibi Ranti memutuskan untuk mulai melaksanakan rencananya. Dan lagi pula, keluarga Nugraha tidak lagi punya banyak uang, jadi ia harus memeras banyak uang dari Livi saat Livi masih punya uang. Tiba-tiba, ia melempar kain lap di tangannya ke lantai dan berkata kepada Livi, ia bukan pengemis, Livi. Ia ayah kandungmu, bukan? Livi begitu terkejut dengan perkataannya hingga ponsel yang baru saja diambilnya terlepas dari genggamannya dan jatuh ke pangkuannya. Ia menoleh tajam untuk menatap Bibi Ranti dan bertanya, apa yang sedang kamu bicarakan? Jangan sembunyikan itu dariku, Livi. Aku mendengar pembicaraanmu dengannya. Kau bukan putri Tuan Nugraha, tapi putri dari Rahel dan pria itu, kan? Nona Shira Nugraha adalah putri satu-satunya dari keluarga Nugraha. Oh, omong kosong. Siapa yang mengizinkanmu mengatakan omong kosong itu? Livi berdiri dengan ekspresi garang. Coba katakan omong kosong itu lagi kalau berani. Bibi Livi adalah seorang pembantu, tetapi dia memiliki sikap seperti wanita penggoda. Sambil berkacak pinggang, dia berargumen, Livi, jika kamu ingin aku tutup mulut, kamu harus membungkammu dengan uang. Jika tidak, aku akan berkeliling memberitahu orang-orang tentang hal itu. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa tinggal di keluarga Nugraha. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.